Sisi kemanusiaan. Ini kematian manusia atau kematian Tuhan ini? Tetapi saya mau katakan, Jangan pakai tetapi. Ini kematian manusia atau kematian Tuhan ini? Iya, Tuhan tidak pernah mati. Yang ini kematian apa ini? Yang mati adalah manusia, bukan Tuhan. Karena Iya, Tuhan ini kematian apa di sini? Dagingnya, ya, daging. Tidak, bukan tekstualnya di sini kematian apa di sini? Bukan Tuhan yang mati, tetapi berarti salah dong Alkitab. Manusianya. Oke. Bukan salah, tetapi itu pengertian Anda. Oke. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah di surga, waktu Tuhan Yesus sudah di surga, dia Tuhan bukan? Coba Anda tunjukkan dulu Efesus pasal 2 ayat 15. Coba. Efesus pasal 2 ayat 15 ya. Oke. Ya. Efesus 2 ayat 15. Saya kasih originalnya karena Anda di kekristenan itu dibodohi oleh terjemahan. Kita bisa bandingkan juga dengan kitab yang lain, tentu bahasa Inggris. Boleh. Bagus. Saya lebih tertantang dengan orang begitu, yang kritis. Efesus 2:15 ya. Iya. Oke, Efesus 2. Ya, nanti Anda buktikan kepada saya di mana Yesus itu mati dalam keadaan manusia dari originalnya. Jadi gini, Bro. Di tengah-tengah diskusi yang sudah serba modern seperti ini, ya, kalau pakai pemahaman seperti Anda itu ini ya, Efesus 2:15. Efesus 2:15. Ya. Oke. Ten ekran n te sarki. Benar nggak sarki? Sarki itu apa? Flesh. Tubuh, flesh, daging. Ya. Bukan manusia. Jadi dengan matinya sebagai manusia. Ya. Bukan mati sebagai. Dalam keadaan tubuh dia mati. Flesh itu identik dengan manusia, brother. Ya. Iya, manusia itu beda lagi. Flesh itu identik dengan manusia. Having abolished in his flesh. Bukan identik, bro. Gini ya. Kamu percaya nggak inkarnasi? Percaya? Oke. Jadi yang inkarnasi itu Tuhan atau bukan? Oke. Jadi Tuhan. Bukan. Saya tanya, yang inkarnasi Allah atau bukan? Tuhan bukan? Sebentar. Yang inkarnasi itu adalah Allah menjadi daging ya. Daging, oke. Menjadi Allah yang adalah roh. Oke. Allah yang adalah roh menjadi daging. Allah yang adalah roh ketika menjadi daging itu Allah bukan? Ya. Allah yang adalah roh menjadi daging, Allah yang adalah roh menjadi daging itu Allah bukan? Ketika dia menjelma menjadi manusia, ya menjadi manusia. Bukan. Allah yang adalah roh ketika menjadi daging, dia itu Allah atau bukan? Ketika dia datang ke dunia ini bukan lagi Allah. Oh, jadi Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Oke, mantap. Ketika dia menjelma menjadi lama lagi kamu sadar, itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14 kan dia menjadi daging, menjadi manusia. Jadi ketika dia hidup dalam dunia ini, dia sebagai manusia. Oke, berarti Yesus selama 30, berarti Yesus menurut kamu selama 33,5 tahun dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, benar? Kalau dia datang sebagai Allah, nggak ada satu makhluk yang bisa memandang dia, bro. Iya, berarti kamu mengimani Yesus selama 33 tahun, Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Yesus, saya yakini ketika dia datang ke dunia ini adalah manusia. Iya, makanya saya tarik kesimpulan ilahi. Makanya saya tarik kesimpulan, menurut Anda berarti Yesus selama 33 tahun bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Selama 33 tahun dia memiliki sifat, nature, 2 sifat. Oke. Nah, sekarang ketika dia naik ke surga, dia Allah bukan? Oh, dia sudah Allah itu. Oke, nah ini kamu konsisten ya. Nah, di Wahyu itu pernyataan Yesus ketika dia sudah naik ke surga atau belum? Wahyu itu ketika dia sudah naik ke surga. Oke, nah Yesus berkata,
Jangan kamu takut, aku adalah yang awal. Ini di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Iya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya. Aku telah mati. Nah, dia mengakui aku telah mati itu sebagai apa? Dia di surga kan sudah. Dia itu kan dia nyatakan ketika dia mati di dunia. Anda masih mati Iya. ketika dia Harusnya kan kalau menurut pendapatmu Yesus harusnya begini. Dalam keadaan manusia aku telah mati. Harusnya toh. Ya, aku telah mati, betul kan? Aku Nah, telah mati dia sampaikan. akunya ini Allah bukan? Aku telah mati itu ketika dia mati itu bukan Allah. Itu kan masih di dunia. Tetapi Kamu di surga. Gimana sih? begini, brother. Ketika dia nyatakan itu, dia sudah di surga, tetapi yang dia nyatakan aku mati itu ketika dia mati di dunia ini, ketika dia disalib. Dia kan pakai kata aku. Akunya itu sebagai apa? Ya, Akunya ketika dia di dalam dunia itu yang dimaksudnya ketika dia mati. Tetapi kalau ketika dia di surga kan tidak mengatakan lagi aku mati karena dia sudah. Ya, ini dia di surga ini. Di surga ini. Iya betul. Dia sudah di surga. Tapi maksud kalimat ini ketika dia mati, ketika dia disalibkan. Iya, harusnya kalau dia itu bukan Allah, dia kan berkata yang mati itu kemanusiaanku. Tapi di sini aku telah mati. Akunya siapa? Tidak perlu letterlock, dia akan mengatakan yang mati itu kemanusiaanku. Tidak ada ayatnya begitu, bro. Ya memang nggak ada, kan kalian yang mengada-adakan. Yang mati itu adalah kemanusiaanku. Kan? Iya, itu kan kalian yang mengadakan. Ya itu bukan mengadakan. Ketika dia di dunia ini memang dia adalah manusia. Jadi dia mati sebagai manusia. Itu jelas sekali. Oke. Jadi Yesus murni adalah manusia. Nah, sejak kapan dia menjadi Allah dan Tuhan? Dari awalnya dia sudah Tuhan. Dari awalnya. Lah, ketika dia hadir di bumi dalam rupa, dia Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Allah toh? Di dunia ini manusia. Bukan berarti dari awal sebelum hadir di bumi dia Allah dan Tuhan. Ketika hadir di bumi dia off jadi Allah dan Tuhan, benar? Ketika dia di bumi menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia. Dia bukan Allah, bukan Tuhan. Pasti tidak ada yang bisa memandang dia, bro. Iya, berarti ketika dia ada di bumi dalam rupa manusia, dia bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Iya, tapi dia memiliki sifat-sifat kealahan. Nggak usah bawa-bawa sifat. Nah, berarti ini bro host, ini teologi on off ini. Jadi manusia itu ditebus oleh manusia, bukan ditebus oleh Allah, bukan disebut Tuhan, benar? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes. Iya, kan anaknya itu kamu anggap manusia, berarti manusia bisa menebus manusia enggak? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dikorbankan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 jelas. Ya, yang menebus Anda kan manusia, bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Yang mati kan itu Yesus. Iya, jadi manusia bisa tidak menebus manusia? Manusia biasa tidak bisa menebus manusia. Lalu manusia sakti yang bisa menebus manusia? Iya. Di mana ayatnya manusia sakti menebus manusia? Manusia seperti Yesus, hanya seperti Yesus. Mana manusia sakti yang bisa menebus manusia? Memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Jadi tidak ada satu manusia yang mengaku yang memberikan nyawa selain Yesus. Tapi Tuhan berkata, dialah penebus. Lalu kenapa kamu bilang bukan dia? Dialah penebus, tetapi apa? Melalui apa? Perantara kan? Di mana ayatnya melalui perantara manusia? Melalui Yesus Kristus. Iya, di mana melalui perantara manusia? Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 pula. Enggak ada di situ melalui manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal siapa? Yesus, bro. Berarti Yesus itu anaknya dari Allah Bapa, benar? Iya. Jadi Allah Bapa punya anak namanya Yesus. Bro. Anak tangga bukan berarti tangga beranak.
Iya, kunci, iya, bukan artinya berarti kunci beranak. oh berarti kamu mengimani Yesus itu sama dengan Allah Bapa begitu atau gimana? Oh tidak. Terus Allah Bapa sebetulnya ya, katanya begini. punya anak namanya Yesus, benar? Ya, benar. Oke. Tetapi itu bukan seperti pemahaman kita manusia kalau Iya, oke. Berarti kunci bukan berarti kunci punya anak. ada Allah Bapa, Berarti tangga punya anak. ada Allah Bapa, lalu Yesus naik ke surga sudah menjadi Allah lagi. Ya, dia itu Oke. adalah Allah, betul. Oke, berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak, benar? Itu kan cuma istilah di dunia ini. Ketika di surga tidak ada lagi Allah Bapa, Allah Anak. Lah, terus Allah gimana? itu adalah esa. Oh, sudah menyatu lagi. Yesus masuk ke Allah Bapa begitu. Allah itu adalah esa, tetapi dalam 3 pribadi. Berarti Yesus masuk lagi melebur menjadi Allah Bapa begitu. Yesus punya, jadi Allah itu punya 3 pribadi ya. Jadi Iya, berarti Yesus itu masuk lagi ke dalam diri Allah Bapa, melebur jadi Allah Bapa begitu. kita tidak bisa melukiskan melebur ya. Kita tidak Lah, bisa terus gimana? melebur. Itu kan itu bahasa manusia. Itu bahasa manusia. Itu Lah, terus bahasa gimana? manusia. Nggak Jadi bisa- Yesus nggak kembali bisa ke di- surga itu masuk ke dalam diri Allah Bapa atau gimana? Atau berdiri masing-masing dengan Allah Bapa? bukan masuk kepada Allah Bapa, tapi dia Allah itu. Oh, jadi Yesus itu sekarang adalah Allah Bapa itu. Iya. Aduh, kan kacau ini teologimu. begini. Begini, bro. Jadi Allah yang esa punya 3 pribadi. 3 Allah pribadi. yang esa punya 3 pribadi, yaitu Oke. Bapa, Roh, dan Firman. Ya. Yesus. Jadi Firman yang pasti Yesus. begini, bro, saya dapat poin Ya. bahwa keselamatan itu bisa diusahakan oleh manusia, benar? Menurut kamu ya? Keselamatan itu Bisa diusahakan karunia manusia. Allah. Ya, Karunia Allah. Jadi manusia Allah kasih petunjuknya, tetapi manusia atas tidak usaha sanggup. manusia. Hanya Allah yang bisa memberikan Oke. keselamatan. Nah, tapi yang Allah pasti tidak bisa kamu sudah mendapatkan menolak kesempurnaan. bahwa kematian Tuhan itu salah, benar? Jadi yang mati ya Ya. manusianya ya. Jadi bukan Oke, Tuhan. berarti Tuhan tidak berarti pernah mati. ayat ini salah, Pernah toh? mati. Benar, cuma penafsirannya. Lah, saya nggak menafsir ini. Ya, Dibaca loh. Iya. Berarti ayat ini salah. Oke. Baca Efesus pasal 2 ayat 15. Sudah, itu sebagai manusia. itu daging, bukan manusia. Sama, daging dan manusia itu sama. Sama Beda. dengan juga di Yohanes 1 ayat 14. Beda. Ya. Firman yang sudah nusuk menjadi manusia itu firman yang menjadi daging. Manusia. Oke. Manusia Nah, daging di sini ya Yesus sama. Oke. Karena manusia yang mati berarti kamu ditebus oleh manusia, benar? Tuhan yang menebus. Kau gimana sih, bro? Coba yang konsisten. Kita mau buat kesimpulan nih. Oke. Jadi begini. Karena kamu menolak Tuhan Benar, mati, benar, berarti kamu ditebus oleh manusia, benar? Manusia sakti tadi katamu toh? Dengar penjelasan dulu. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, apakah dia sebagai Allah atau manusia? Ya, kalau Alkitab bilang sebagai manusia, dia datang ini sebagai manusia. Berarti kamu kurang baca Alkitab. Dan Nih, tak kasih tahu nih. Nih. Berarti kamu kurang baca Alkitab, bro. Ya. Mana Yesus datang ke dunia ini sebagai Allah? Oke, ya ini. Roma 9, kamu catat ya. Iya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya. Nah, jadi dia adalah Coba baca kalimat sebelumnya dulu. Baca sebelumnya. Oke, sebelumnya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan
dan perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum Roma pasal Taurat. berapa itu, Bro? Roma 9. Roma pasal berapa? 9 ayat 5. Oke, Roma 9 kita baca. Ya. 9:5. Oke. Oke. Roma Nah, jadi 9:5. Mesias itu adalah Sebab firman itu mengandung janji. Roma 9 ayat 5. Inilah Roma 9 ayat. Roma 9 ayat 5. Loh, gimana sih kamu? Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai daging di situ ada originalnya. Di atas segala sesuatu. Itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ketika dia datang kan sebagai manusia, jelas kan? Mereka adalah keturunan bapak-bapak yang menurunkan Mesias dalam keadaannya apa? Sebagai apa? Manusia. Sama, Bro, diputar-putar tetap ketika Yesus datang di dunia ini dia sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, tidak ada satu murid pun yang bisa memandang dia. Allah tidak bisa dilihat secara langsung, Bro. Nah, ini. Jadi jelas ya. Gini, Bro. Jadi Gini. jelas, Jadi sebentar. Saya luruskan Roma 9 ayat 5. Jadi di situ bukan antropos, bukan antropon, tetapi sarka. Ya. Nah, daging. Jadi Mesias dalam keadaan rupa daging. Jadi manusia itu hanya suatu penggambaran saja. Dalam originalnya keadaannya dalam rupa daging. Yang di atas segala sesuatu ia adalah Allah. Benar? Jadi Mesias itu adalah manusia. Kok manusia lah? Kamu tahu baca kagak sih? Ya, baca. Saya sudah kasih originalnya nih. Itu bukan manusia nih. Adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan ini Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5, betul. Iya, dalam keadaan daging rupa. Iya, manusia. Bukan manusia, originalnya bukan manusia, sarka. Ya, daging itu kan manusia. Aduh, itu kan nanti, Bro. Itu kan daging itu wujudnya seperti apa? Bro, manusia itu identik dengan apa? Atau daging itu identik dengan apa? Manusia. Nah, kalau Yesus manusia, kalau Yesus itu manusia seperti kamu, kenapa dia tidak kembali menjadi debu tanah? Saya sudah katakan dari tadi, manusia yang saya miliki ini beda dengan manusia Yesus. Bedanya di mana? Saya sudah sebutkan awal. Bedanya di mana? Bedanya dia lahir dari apa? Dari apa? Bukan oleh kehendak seorang pria. Ya, bukan hubungan biologis. Anda hubungan biologis atau tidak? Terus bedanya dengan kamu? Anda lahir melalui hubungan biologis. Iya, Yesus itu manusia. Gini deh ya. Sudah beda. Ya, saya paham. Gini deh. Saya melihat kamu memang masih ini ya. Nih, kita kasih tahu ya. Menurut Alkitab, manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Ini deh. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yod-Heh-Vav Elohim membentuk manusia. Itu dari debu tanah. Nanti setelah dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup, ya, betul. Kenapa? Gini, ntar kamu dengar dulu deh, ya. Oh ya, oke. Silakan. Jadi manusia itu berbicara tentang gambar dan bentuk. Gini ya, nih. Kemarin itu Tritunggal saya ajari ini deh, gini deh, ya. Ya. Ini. Karena saya bernubuat, Tritunggal itu pasti bodoh deh. Kata siapa? Iya, saya bernubuat. Kata siapa? Nah, ini bentuk dan rupa betul? Kata siapa? Ini bentuk dan rupa betul? Ya, bentuk. Ini bentuk dan rupa. Nama bentuk dan rupa ini, bentuk dan rupa ini 5 segi 4. Ini bentuk dan rupa, betul? Ya, bentuk ini dan namanya rupa, tabung. Ini bentuk dan rupa, betul? Ya, betul. Nama bentuk dan rupa ini adalah kerucut, benar? Nah, ini bentuk dan rupa. Nama bentuk dan rupa ini adalah balok. Itu kita berbicara bentuk dan rupa. Nah, lalu sekarang gini.
Ini bentuk dan rupa, betul? Ya, Namanya apa ini? ya sudah jelas. Apa? Gajah. Ya, gajah. Ya. Ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Lah, nggak hidup ini, nggak gerak-gerak ini, kok makhluk hidup sih? Gajah itu makhluk hidup. Iya, bukan yang ini di papan tulis nih, Pak Guru ini. Kalau berbicara hewan itu makhluk hidup, semua hewan itu makhluk hidup. Bukan, kita bukan berbicara hewan. Yang ada di depanmu ini, bentuk dan rupa ini, namanya apa? Kalau cuma semua gambar yang Anda tunjukkan itu benda mati. Baca. Lah iya, ini bentuk dan rupa toh, benar? Iya. Nama dari bentuk dan rupa ini apa? Tentang gambar yang Anda tunjukkan ini semua benda mati. Semua benda mati. Semuanya benda mati. Oke, jadi sudah paham apa itu manusia? Oh, sudah paham. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup, makhluk yang mulia, makhluk yang membedakan hewan, makhluk yang membedakan manusia dan hewan, yang punya akal budi, yang sekarang ini gambar dan bentuk apa ini? Itu gambar manusia. Nah, ini makhluk hidup bukan? Itu kalau coba berbicara tentang, kalau memang cuma gambar ya gambar. Lah iya, manusia itu esensinya bukan berbicara makhluk hidup. Manusia esensinya, hal yang paling mendasar disebut manusia itu adalah tentang gambar dan rupa. Itu tuh yang disebut manusia. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu semua makhluk hidup. Tanyakan kepada guru biologi Anda. Semua makhluk hidup. Ini hewan, tumbuhan, kita baca. manusia itu makhluk hidup. Nah, kita baca. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia. Sini sudah makhluk hidup belum? Itu baru bentuk ya. Iya, ini membentuk manusia. Ini sudah makhluk hidup belum? Iya. Sudah makhluk hidup belum? Waktu sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya, dia belum makhluk hidup. Iya, berarti manusia bukan tentang makhluk. Ketika Tuhan belum menghembuskan nafasnya, dia belum makhluk hidup. Iya deh, artinya manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Manusia itu berbicara namanya bentuk. Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Nah, sekarang ini sudah dibentuk. Ini sudah manusia belum? Makhluk hidup bukan? Ini kan berbicara penciptaan. Ya. Oke, ini berbicara penciptaan. Jadi penciptaan itu ada prosesnya. Iya, kan sudah disebut manusia, benar? Ketika Tuhan mau membentuk manusia, menciptakan manusia, pertama dia bentuk, ya, jadi bentuk manusia. Sudah dibentuk dari debu tanah tuh, sudah dibentuk. Nah, sudah dibentuk. Oke. Dan Disebut